Udah siapa? Udah direkord TW. Ya, nih kita ini. Oke, kelihatan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Farid Januar Dwi Purwanto dari Prodi S1 Teknik Elektro offering A dengan MKU PAI offering A30. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah presentasi yaitu yang berjudul Antara Cinta dan Agama. Nah, ini banyak dirasakan sama anak-anak zaman sekarang nih. Khususnya kita-kita yang masih muda, jadi kita masih harus tahu bagaimana cara agama menyikapi kita jatuh cinta. Oke. Cinta dalam Islam. Pertama, apa sih definisi cinta itu? Nah, cinta itu adalah rasa suka, sayang, keinginan terhadap sesuatu. Nah, maksud di sini tuh kepada apapun ya, kepada barang, kepada makhluk, kepada Tuhan. Nah, ini bisa disebut juga sebagai cinta. Misalkan Viko nih suka sama kucing, itu bisa didefinisikan sebagai Viko itu juga cinta sama kucing. Nah, pandangan Islam dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ar-Rum ayat 21. Nah, di sini kita merujuknya cinta kepada seseorang, kepada makhluk, kepada kalau dari cowok ke cewek atau dari cewek ke cowok. Nah, kita ngebahasnya seputar itu nih. Nah, permasalahan cinta dalam Islam. Nah, ini tuh permasalahan yang ada yang kita alami ya secara nyata, yang relevan gitu di kehidupan kita. Yang pertama ada berpacaran atau menjalin hubungan, gimana cara Islam menyikapinya. Lalu ada tidak dapat restu orang tua. Nah, ini juga sedikit menjadi permasalahan bagi anak-anak muda yang mungkin ingin menikah, ingin melanjutkan ke hubungan yang lebih serius. Lalu yang ketiga adalah menjalin hubungan beda agama. Oke, yang pertama, cara pandang Islam. Menurut situs muhammadiyah.or.id, pacaran bisa dipandang dari 3 sisi, yaitu pacaran untuk menuju kesenangan berdua, pacaran untuk mendekati zina, dan pacaran untuk berteman atau saling menjajaki pencarian jodoh. Nah, yang sering kita alami nih, yang anak-anak muda sering alamin tuh yang pertama dan kedua, pacaran menuju kesenangan berdua. Nah, pasti dari teman-teman ada nih yang masih pacaran yaitu untuk menuju kesenangan berdua, untuk kesenangan individu, untuk kesenangan nafsu. Nah, itu termasuk definisi pacaran yang dipandang secara Islam itu salah. Lalu ada pacaran untuk mendekati zina. Nah, ini juga ini sebuah larangan dari Allah sendiri, yaitu untuk menjauhi zina gitu. Karena kalau pacaran untuk mendekati zina ini terkadang berawal dari pegangan tangan, bisa ciuman, bisa juga hubungan badan. Nah, itu udah di next level gitu. Dan itu pacaran ini bisa menjadi jembatan untuk mengarah ke situ. Oke, lanjut. Dan yang terakhir nih, pacaran untuk berteman atau saling menjajaki pencarian jodoh. Nah, ini yang ada aturannya, ada cara bermainnya, jadi kita bisa mengerti gitu bagaimana pacaran yang benar atau sesuai dengan Islam. Hukumnya, dalam definisi pertama dan kedua sudah jelas bahwa itu dilarang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Oke, ini kelihatannya. Nah, di dalam definisi yang ketiga tadi itu ada sebuah aturan yang dikeluarkan oleh Islam. Sesuai sabda Nabi dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Tetapi sesungguhnya aku sholat, tidur, berbuka, dan mengawini perempuan.
Maka barang siapa yang benci sunahku, maka ia bukanlah dari golonganku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di sini menikah itu sebuah sunnah dari Nabi. Jadi kita harus melaksanakannya. Dalam hal ini, pacaran dengan maksud pernikahan diperbolehkan dalam Islam. Karena kita harus mengenal calon pasangan kita. Namun ini ada syarat dan ketentuan seperti pada dua hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata seorang laki-laki, sesungguhnya ia telah meminang seorang perempuan Ansor. Maka berkata Rasulullah kepadanya, apakah engkau telah melihatnya? Laki-laki itu menjawab, belum. Berkata Rasulullah, pergilah dan perhatikan ia. Maka sesungguhnya pada mata perempuan Ansor ada sesuatu. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmizi. Jadi dinyatakan sebagai hadis hasan. Nah, hadis ini ditujukan untuk saling mengenal. Nah, yang tadi yang bisa dibilang adalah pacaran versi Islam atau yang biasa kita kenal juga sebagai ta'aruf. Nah, ini yang jadi pokok pembahasan kita juga. Lalu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami, hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah sanggup melaksanakan akad nikah, hendaklah melaksanakannya. Maka sesungguhnya melakukan akad nikah itu dapat menjaga pandangan dan memelihara farj atau kemaluan, dan barang siapa yang sanggup dan yang belum sanggup, hendaklah ia berpuasa sunnah, maka sesungguhnya puasa itu bersih baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis tentang penjajakan. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah sanggup, sudah siap secara lahir dan batin, secara mungkin finansial, secara moral, bisa bertanggung jawab moral, maka harus segera laksanakan. Tapi jika belum, teman-teman ini dihimbau untuk tidak mendekati yang namanya zina tadi. Harus menahan pandangan, menjaga pandangan, dan memelihara kemaluan. Lanjut. Tadi setelah pembahasan berpacaran biasanya ada beberapa yang lanjut ke jenjang selanjutnya, yaitu pernikahan. Tapi fokus pembahasan kita di sini adalah tidak dapat restu orang tua. Pernikahan merupakan sebuah kewajiban yang ada dalam Islam. Namun kadangkala dalam sebuah hubungan terkadang ada masalah di mana kita tidak dapat restu orang tua. Hal ini menjadi masalah serius di sebuah hubungan. Ada dua pandangan, sisi akhlak dan sisi hitam putih. Nah, kan pasti pernikahan ini memerlukan restu orang tua yang kita tahu sebagai orang awam. Tapi restu orang tua ini bisa juga bukan diabaikan ya, seperti di nomor 2 kan. Nih, ada pembahasan dari sisi akhlak. Sisi akhlak jelas ini merupakan sebuah ketidaksopanan karena kita yang dari kecil diurus oleh orang tua tidak patut jika melawannya. Nah, ini yang kan misalkan kita ingin menikah atau kita ingin menjalin hubungan, tetapi kita tidak dapat restu dari orang tua, misalkan dilarang karena si ceweknya ini, cowoknya punya masalah ini. Nah, tetap kita memaksa gitu, misalkan kita tetap memaksa nih. Nah, itu sebuah ketidaksopanan kalau dari sisi akhlak ya. Dilihat dari akhlak nih, wah kayaknya nih nggak berakhlak banget gitu. Masa melawan orang tua untuk pacarnya yang nggak jelas itu. Nah, itu jadi permasalahan. Lalu dari sisi hitam putih atau dari sisi hukumnya, dalam hukum, pria tidak wajib menghadirkan wali, namun dari pihak wanita itu wajib dalam hal wali. Nah, ini menjadi sebuah titik fokus yang penting. Laki-laki itu tidak perlu wali dalam akad nikahnya, tetapi perempuan itu wajib ada wali dalam akad nikahnya. Justru malah perempuan itu tidak wajib. Jadi misalkan ada akad nikah, hanya laki-laki dan wali dari perempuan itu tidak apa-apa, itu sah-sah saja. Tetapi yang kita tahu di Indonesia kebanyakan yaitu menghadirkan si perempuan setelah akad biasanya untuk dipertemukan dan dilanjut dengan acara-acara lainnya. Nah, untuk masalah di sini, solusi menurut Islam, para wali seharusnya segera menikahkan putra-putrinya jika sudah siap secara lahir dan batin. Nah, ini kan tadi permasalahan adalah tidak dapat restu orang tua.
pasti restu orang tua itu berkaitan dengan hal-hal yang duniawi kan. Misalkan belum punya pekerjaan yang tetap, atau mempunyai masalah, punya kasus-kasus atau dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya tidak perlu terlalu diperhatikan. Yang penting akhlak dan perasaannya atau kepribadiannya gitu. Jangan karena hal duniawi pernikahan dipersulit adanya. Karena Rasul pun bersabda untuk menyegerakan pernikahan. Berikut adalah hadisnya. Jika datang kepada kamu orang yang engkau sukai, agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan besar. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1084. Nah, di sini sudah jelas gitu. Jika ada yang suka, ada yang sama-sama suka, para wali ini harus mengerti gitu, baik dari pria maupun yang perempuan. Lebih mengerti kayak anaknya ini udah siap menikah, anaknya ini udah siap secara moral, anaknya ini sudah siap secara lahir dan batin. Nah, di sini bisa disegerakan gitu oleh para wali, dipikirkan untuk menyegerakan agar terhindar dari hal-hal seperti zina dan lain-lainnya itu. Nah, itu yang yang menjadi letak permasalahan sebenarnya. Kadang di pemikiran para wali dari kedua belah pihak yang mungkin terlalu lama untuk memikirkan dan terlalu ribet syarat-syaratnya. Nah, oke, sekarang lanjut ke bahasan yang ketiga ya. Tadi misalkan kita berpacaran, lalu kita melanjut ke jenjang selanjutnya itu pernikahan, namun tidak dapat restu orang tua. Jika sudah dapat restu, bisa juga kita cinta beda agama. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang mengalaminya ya. Teman-teman yang mengalami yang pernah merasakan cinta kepada lawan jenis yang beragama lain. Cinta adalah hal yang tak diduga. Cinta bisa datang kapan saja dan dengan siapa saja. Namun bagaimana jika kita cinta pada seseorang yang berbeda agama? Inilah sebuah ujian yang harus kita hadapi. Nah, ini sudah jelas ya dalam definisinya saja. Cinta beda agama itu adalah ujian gitu. Ujian yang harus dihadapi, yang di akhir harus kita jawab. Apakah kita ingin melanjutkannya atau enggak. Nah, ini juga jadi jadi satu permasalahan yang cukup rumit di kalangan anak-anak muda ya. Nah, terus lanjut dalam fatwa yang dikeluarkan dari MUI bahwa wanita muslim menikah dengan lelaki muslim itu haram dan laki-laki muslim diharamkan menikahi wanita non muslim. Jadi secara tidak langsung ini menggambarkan bahwa ya memang tidak boleh ada gitu pernikahan beda agama itu. Cuma yang kita tahu ada beberapa kasus pernikahan beda agama yang sampai sekarang mungkin masih bertahan. Nah, di sini bisa dilihat dari surat Al-Baqarah ayat 221. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Nah, di sini cukup jelas ya gambarannya gitu. Jadi lebih baik orang yang biasa-biasa saja gitu, tapi seiman, biasa-biasa saja dalam hal mungkin fisik, dalam hal ekonomi, biasa-biasa saja, daripada harus menikahi laki-laki yang menarik perhatian atau perempuan yang menarik perhatian. Karena ya itu haram gitu, tidak menunjuk kepada kebaikan. Oke, lanjut. Nah, poin-poin Islam memandang cinta beda agama. Menikah adalah pelengkap agama. Nah, di sini kan sudah jelas ya, menikah itu adalah pelengkap agama. Jadi bagaimana bisa seseorang yang berbeda agama
bisa menjadi pelengkap agama dalam hal menikah. Nah, ini nggak bisa kan? Karena sudah jelas dalam agama aja dilarang gitu, salah gitu, haram. Nah, ini yang menjadi titik poin Islam memandang cinta beda agama. Lalu suami adalah pemimpin keluarga. Nah, suami adalah pemimpin keluarga yang bisa membawa keluarganya kepada jalan yang benar, kepada surga, kepada ridhonya Allah. Nah, di sini suami berarti kan harus seiman, harus beriman, harus percaya, harus muslim gitu. Jadi jika misalkan laki-lakinya orang lain iman, orang tidak beriman, nah gimana cara mau memimpin keluarga ini ke surganya Allah gitu. Nah, ini yang juga jadi titik berat poin Islam memandang cinta beda agama. Lalu istri adalah pendidik anak yang utama. Jelas di sini ibu adalah seorang yang mengajarkan kepada anaknya bagaimana cara bersosialisasi, cara belajar. Nah, jika misalkan ibunya tidak beriman, maka anaknya pun nanti tidak akan beriman gitu. Yang keempat, ada cinta pada Allah dan Rasul adalah yang utama. Nah, ini sudah jelas kita sebagai seorang yang muslim sudah diajarkan dari dahulu bahwa cinta pada Allah dan Rasul adalah yang nomor satu. Jadi kita harus beriman, kita harus mengimani, kita harus menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu sudah jelas, sudah sering diingatkan. Lalu yang kelima, muslim adalah orang yang terhormat. Nah, ini kita sebagai muslim, kita harus menjaga kehormatan kita, menjaga menjaga jati diri kita sebagai seorang muslim gitu. Biar orang-orang tahu kalau muslim itu gini loh, tegas loh dalam hal cinta nih. Tidak bisa gitu, tidak bisa ditoleransi gitu. Nah, dari sini telah jelas bahwa cinta beda agama adalah sebuah hal yang tidak seharusnya ada. Walaupun terkadang cinta itu bisa datang kepada siapa saja. Dalam Islam, ada hal yang menjadi syarat dalam cinta, khususnya pernikahan, yaitu agamanya. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Mau nanya nih, Rik. Sabar. Oke. Silahkan. Rian ya? Oke, Rian, silahkan. Iya. Nah, kan dari tadi kita ngebahas tentang pernikahan ya. Pernikahan khususnya yang agama Islam ya. Kenapa sih di Indonesia tuh ada 2 jenis pernikahan, yaitu pernikahan siri sama pernikahan yang resmi gitu di Indonesia. Terus pernikahan siri itu sebenarnya sah nggak sih dalam Islam tuh? Oke. Terima kasih Rian pertanyaannya ya. Cinta lalu melanjut ke pernikahan, dan di pernikahan ada 2, yaitu siri dan ya secara resminya. Yang setahu saya tuh gini ya, pernikahan siri itu hanya menjalankan rukun-rukun pernikahannya saja, rukun-rukun kawinnya saja. Jadi tidak ada catatan resmi, tidak ada hal-hal hukum gitu, hal-hal berbau hukum gitu dalam pernikahan, dalam akadnya. Dalam Islam, secara Islam itu sah-sah saja karena itu memenuhi rukun pernikahannya. Tetapi dalam bernegara, dalam kita sebagai masyarakat Indonesia gitu, itu ada hukum yang mengatur bahwa harus ada pernikahan secara resmi yang dicatat di KUA, yang harus mengurus data-data dan lain-lain. Nah, itu yang harusnya kita jalankan gitu sebagai masyarakat yang baik gitu. Nah, dari MUI juga menganjurkan bahwa pernikahannya secara resmi gitu yang diketahui KUA, yang dicatat oleh negara. Namun secara Islam, nikah siri itu sah-sah saja karena pernikahan siri itu telah memenuhi rukun-rukun pernikahan itu. Jadi ya secara Islam sah-sah saja, tetapi secara negara, secara hukum itu tidak boleh karena tidak tercatat dalam KUA.
Mungkin itu sih yang bisa dijawab. Kalau kurang puas nanti mungkin bisa langsung hubungin aja ya. Oke. Oke. Thank you. Oh ya, sama satu lagi sih, sebenarnya tadi ketinggalan. Oke. Mahar Gimana tuh? itu wajib nggak sih? Gitu. Kenapa? Mahar itu wajib nggak sih gitu? Mahar, seserahan ya. Iya, seserahan. Seserahan. Dalam hukumnya sih, dalam hukumnya itu ada gitu, wajib. Tapi jumlahnya ini nih, jumlahnya yang terkadang membuat kita tuh sebagai cowok ya, mikir 2 kali gitu untuk meminang seseorang gitu. Sebenarnya mahar itu sudah dijelaskan oleh Nabi. Mahar itu semampunya aja, sebisanya aja. Mau mahar cuma apa? Cuma HP, mahar cuma itu nggak apa-apa. Karena kesannya karena mahar itu sebenarnya ya sesederhana mungkin, sesederhana mungkin. Jadi tidak ada stigma bahwa kita membeli seorang wanita gitu. Kan kalau misalkan kayak ada wanita yang minta maharnya apartemen, apa emas, apa-apa gitu. Nah, itu kesannya saat kita menyerahkan mahar itu, seserahan itu kesannya kita itu membeli gitu. Dalam pandangan Islam tuh loh, kita jadi serasa membeli si wanita itu. Nah, makanya dalam hal mahar ini sebenarnya wajib namun sesederhana mungkin. Gitu yang saya tahu sih ya. Gimana? Oke. Oke. Mantap. Thank you. Oke, terima kasih Rian atas pertanyaannya. Mungkin ada yang lain teman-teman terkait presentasi tadi. Oke, baik dari Zahra. Restu orang tua merupakan salah satu faktor penting dalam pernikahan, dan saat menikah seorang wanita wajib didampingi oleh wali. Nah, menurut Fahri, apa yang dilakukan seorang wanita jika dijodohkan oleh orang tuanya tapi pasangannya non-muslim? Waduh. Dipaksa untuk menikah ya, tetapi non-muslim. Wah, itu mesti diperiksa sih walinya sehat apa enggak ya. Karena udah jelas haram gitu, udah haram, udah nggak ada toleransi gitu. Oh ya, baru ingat kalau nggak salah ada semacam aturan, bukan aturan sih, kayak ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa laki-laki muslim itu boleh menikahi perempuan non muslim tapi yang ahli kitab. Jadi kayak ya semacam ustazah versi agama lain gitu, itu boleh. Nah, tapi untuk yang ditanyakan Zahra ini ya, itu sudah jelas nggak boleh karena dari hukumnya tadi, seorang wanita muslim tidak boleh menikahi non muslim walaupun dipaksa sama walinya, sama orang tuanya untuk menikah. Nah, itu hubungannya itu menjadi haram, dan selama mereka bersentuhan, mereka berhubungan, itu adalah termasuk zina gitu. Jadi tidak halal hubungannya dan ya selalu haram gitu selama menjalaninya. Itu sih yang saya tahu, Zahra. Mungkin nanti kalau misalkan bisa ini nanti kalau misalkan ada yang pertanyaan lagi mungkin nanti bisa ditanyakan secara PC aja. Oke, Viko ngangkat tangan. Silakan Viko. Mungkin mau tanya. Baik, terima kasih Fahri atas kesempatannya. Mm-mm. Saya izin bertanya gimana cara menjalankan cinta dalam Islam kalau misalnya berpoligami. Kayak gitu ya Fahri. Wow. Cinta dalam Islam berpoligami ya. Sebenarnya berpoligami ini cukup ini ya, maksudnya beberapa ulama tuh ada yang tidak menganjurkan dan ada juga yang menganjurkan gitu. Tapi setauku nih ya, Viko, cara menjalaninya itu asalkan adil. Menjalaninya misalkan sama istri pertama ngasih uang segini, sama istri kedua pun harus begitu, harus adil perlakuannya. Menjalani berpoligami itu ya harus adil. Dan terkadang ada orang-orang yang memaksakan poligami tapi tidak mampu secara finansial, tidak mampu secara moral. Nah, ini yang jadi masalah gitu.
Dan terkadang orang berpoligami itu bukan karena sebuah kewajiban, tapi karena nafsu. Nah, dulu Nabi berpoligami itu karena kewajiban, karena keharusan menikahi janda-janda tua yang tidak punya apa-apa, membantu perekonomiannya. Nah, itu yang jadi titik fokus Nabi dulu berpoligami gitu. Nah, yang sekarang terjadi adalah karena nafsu. Nah, nafsunya ini karena mungkin merasa gagah, punya uang banyak, punya ya siap tanggung jawab. Jadi kesannya tuh menikah ya itu karena nafsu tadi gitu. Nah, untuk dalam berpoligami ini harus gitu Viko, harus jelas tujuannya mau apa dan harus adil dalam perlakuannya. Mungkin itu sih Viko. Baik Fahri, terima kasih banyak. Oke, mungkin ada yang lain teman-teman. Ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya dong. Oke, silahkan Rifani Vero. Oke, kan tadi kan katanya Islam nggak boleh menikah dengan orang yang berbeda agama. Nah, semisal ada satu kasus pasangan ini tuh yang satu misalnya non-muslim dan yang satunya ini muslim. Nah, yang non-muslim ini mengalah untuk masuk Islam agar bisa menikah dengan orang ini. Nah, menurut Fahri, tanggapan Islam tentang kasus ini tuh gimana? Makasih. Oke, terima kasih Vero atas pertanyaannya. Mungkin tadi sudah sudah dibahas, mungkin bisa kita lihat lagi sebentar. Nah ini surat Al-Baqarah ayat 221. Nah ini dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Nah ini jelas bahwa boleh menikah dengan yang non-muslim asalkan mereka beriman dulu gitu, berpindah agama ke Islam, mengakui bahwa Islam adalah agama yang benar. Nah dalam hukum sah-sah saja gitu, karena kan tadi sudah dijelaskan bahwa gak apa-apa jangan menikahi yang non-muslim sebelum mereka beriman. Jadi nunggu mereka beriman pun gak apa-apa. Misalkan Vero punya pacar yang non-muslim, tapi dia ingin mengalah, berpindah agama ke muslim dan menikahi Vero, itu nggak apa-apa karena dia sudah beriman, dia sudah mengakui, dia mau untuk belajar, dia mau untuk beriman gitu. Nah, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang masalah adalah sama-sama mempertahankan agamanya berbeda. Nah itu selama pernikahan itulah mereka berzina gitu. Mungkin itu yang saya tahu. Baik, terima kasih Fahri atas jawabannya. Oke, sama-sama Vero. Mungkin teman-teman ada yang lain? Ada pertanyaan lain mungkin sebelum ditutup? Oke, jika tidak ada, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada sharing-sharing kali ini tentang cinta beda agama. Oke, saya Farjan Nordi Purwanto, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.